Saudara putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep menorehkan rekor baru di dunia politik. Bagaimana tidak? 2 hari setelah resmi menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang langsung didapuk menjadi ketua umum. Kaisang menyebut, politik adalah jalan ninja kita, anak-anak muda. Ia mengaku ingin ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik. Namun di sisi lain, ada pula yang mencibir langkah singkat Kaisang ini. Dan saudara, sehari setelah resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSI, Kaisang menggelar rapat perdana bersama pengurus PSI lainnya. Rapat digelar untuk membahas evaluasi dan strategi PSI jelang pemilu 2024. Rencananya PSI juga akan melakukan pertemuan atau tradisi sowan ke partai politik lain, bahkan ke Presiden Joko Widodo. Selamat malam. Terpilihnya Kaisang menjadi Ketua Umum PSSI menuai respons beragam, mulai dari Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani yang mengucapkan selamat pada putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Puan pun mengaku biasa saja dengan langkah yang diambil Kaisang yang berbeda pilihan politik dengan ayah dan anaknya. Dan kakaknya maksud saya. Sementara Presiden Joko Widodo meyakini Kaisang sudah mempertimbangkan keputusannya dengan baik. Saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, sudah pagi, sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung, baik buruknya dihitung resikonya. Nah, Kaisangnya ada konsultasi ke Bang? Ya, minta doa restu orang tua ya, saya restui. Gitu. Sedangkan kritik datang dari politikus Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring. Dalam cuitan di akun media sosialnya, anggota DPR dari PKS periode 2019-2024 itu menyoroti proses pemilihan Kaisang menjadi ketua partai yang instan. Ia bertutur, cara memilih ketum parpol, ada yang lewat Munas, adakan kongres, sidang majelis syuro, hadir perwakilan daerah-daerah. Nah ini yang terbaru, main tunjuk ala kayak milih ketua arisan. Diundang ke acara partai baru aja duduk, bro, lo jadi ketum ya. PSI pun menyebut bicara soal ketua umum, partainya termasuk konsisten dalam melakukan regenerasi. Meski usia partai masih terhitung muda, yakni 9 tahun, namun PSI sudah memiliki 3 ketua umum. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, justru menyinggung partai-partai yang lebih senior dinilai sulit melakukan regenerasi. Usia kami belum banyak, baru 9 tahun, nanti di tahun depan itu baru 10 tahun begitu. Tapi PSI kami cukup bangga di usia yang baru 9 tahun ini tidak hanya kaderisasi yang telah kami lakukan tapi juga regenerasi. Meskipun masih bocil, kami sudah berhasil menelurkan 2 ketua umum, sudah sampai ke ketua umum yang ketiga, di mana kalau kita berkaca pada partai-partai yang lain, ada yang umurnya sudah jauh lebih banyak, kaderisasinya kami yakin jauh lebih baik, tetapi belum juga melakukan regenerasi. Sementara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar berkomentar bahwa kehadiran Kaisang di dunia politik memberikan angin segar dan warna baru pada panggung politik nasional. Di sisi lain, kehadiran Kaisang juga patut diwaspadai mengingat ada sosok sang ayah, Presiden Joko Widodo di belakangnya. Kaisang sendiri menanggapinya dengan berseloroh. Backingnya hanya sang istri, Erina Gudono. Mengucapkan selamat kepada putra Pak Presiden, Mas Kaisang. Ini akan merubah konstelasi tentu saja, di mana pilihan PSI menjadikan Mas Kaisang sebagai ketua umum ini sebagai pilihan yang berani. Dan Mas Kaisang saya kenal, dia orang yang berani juga mengambil langkah-langkah politik, dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaisang adalah Presiden. Tanyanya ke Caimin, kenapa waspada ke kita? Kok malah tanyanya ke ini, ke kami? Karena mau gimana pun kan ya, kita lihat kemarin di 2019 dapat berapa kemarin? 1,89%. Masa waspada dengan 1,89%? Soalnya kan backingan Mas Kaisang kan Pak Jokowi.
Nah, dari tadi ngomong gitu kan. Susah banget. Untuk sekarang backingan saya cuma istri saya. Ya, dan saudara baru saja menjabat sebagai Ketua Umum PSI, namun Kaisang sepertinya harus segera bersiap mendapatkan tawaran-tawaran kerjasama politik. Sejumlah partai pun setelah tengah berebut perhatian dari partai yang dipimpinnya. Sebut saja PD Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani secara terbuka mengajak Kaisang dan tentu saja PSI untuk ikut mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Di kubu lain, ada pula Gerindra yang berharap kehadiran Kaisang sebagai Ketua Umum bisa membawa PSI secara resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 nanti. Kan saya selalu mengatakan bahwa PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Ke Gerindra sejauh ini gimana? Ya kalau kami itu kan tondo-tondo ya, walaupun belum resmi tapi sudah tondo-tondo ya. Semoga bagus. Lalu bagaimana sebenarnya arah dukungan PSI dalam Pilpres 2024 nanti? Melalui pidato pertamanya sebagai Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep meminta agar diberikan waktu untuk mempertimbangkan terkait sosok baca pres yang setidaknya memiliki visi misi yang sejalan. Menurut Kaisang, baik Prabowo maupun Ganjar memiliki kedekatan dan hubungan baik. Dirinya akan kembali gagasan dari masing-masing baca pres sebelum menentukan arah dukungan. Kita berkoordinasi dengan seluruh DPD dan DPW, mereka siapa yang terbaik untuk kita dukung ke depannya. Balik lagi, yang penting siapa yang kita dukung itu visi dan misinya sama dengan PSI. Sepak terjang Kaisang Pangarep di dunia politik sebenarnya masih sangat prematur. Berawal sebagai pengusaha, nama Kaisang di dunia politik santer berembus setelah bermunculan sejumlah baliho yang dibuat PSI dan digadang-gadang untuk pencalonan Kaisang sebagai wali kota Depok. Namun kiprahnya di panggung politik secara resmi baru dijalani sejak Sabtu 23 September lalu, saudara. 2 hari sebelum dirinya ditetapkan menjadi Ketua Umum PSI. Selain rekor tercepat menjadi Ketua Umum dengan usia yang baru 29 tahun di akhir 2023 nanti, Kaisang Pangarep juga merupakan Ketua Umum partai politik termuda yang akan berlaga di pemilu 2024. Disinyalir pengangkatan Kaisang Pangarep sebagai Ketum PSI juga diiringi harapan adanya Jokowi Efek yang potensial untuk mendulang suara. Kalau soal singkat waktu bahwa dari anggota ke menjadi ketua umum singkat, bagi kami itu bukan persoalan. Selamat, semua kader se-Indonesia percaya ya, bahwa Mas Kaisang akan memimpin PSI untuk menang pada 2024. Menurut saya ini sama-sama diuntungkan, Kaisang maupun PSI. PSI memerlukan tokoh publik sepopuler Kaisang, apalagi beliau adalah anak presiden, popularitas 80%. Terakhir Gallup menyebut net approval rating Presiden Jokowi paling tinggi dibanding banyak pemimpin dunia. Yang kedua, Kaisang juga perlu aktualisasi. Kalau misalnya masuk ke partai lain, belum tentu langsung jadi ketua umum. Memang perlu perjuangan, ini jalan ninja seorang Kaisang, tetapi saat yang sama juga akan menjadi semacam batu ujian. Apakah bisa menjadi semacam game changer, sehingga PSI bisa lolos parliamentary threshold. Dengan nama besar Jokowi yang seolah melekat pada sosok seorang Kaisang, ia pun meminta dukungan dari relawan Jokowi yang belum terafiliasi dengan partai tertentu untuk bergabung bersama PSI. Seperti hari ini, saudara, Kaisang bersama PSI meminta restu dan dukungan dari barisan relawan Jokowi Presiden Bara JP untuk bisa memenangkan PSI. Kiprah Kaisang pun diuji, apakah nantinya ia bisa menarik pendukung Jokowi dari partai politik lain untuk beralih ke PSI. Kini sebagai Ketua Umum PSI,
Kaisang langsung mendapat 2 pekerjaan rumah utama, yakni mengatur strategi agar PSI masuk dalam jajaran parlemen di pemilu mendatang, serta mengambil keputusan mau kemanakah arah dukungan PSI untuk bakal calon presiden yang akan diusung nanti. Sorotan lain di berita utama, kasus jatuhnya siswi SD dari lantai 4 sekolah masih menyisakan misteri. Polisi terus menggali penyebab di balik peristiwa ini. Selengkapnya berita utama segera kembali.